Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series berjudul Lord of Rings, Rings of Power. Series ini terdiri dari 8 episode berlatar pada peristiwa ribuan tahun sebelum terciptanya Rings of Power. Tepatnya saat kebangkitan Pangeran Kegelapan bernama Sauron, jatuhnya kerajaan Pulau Númenor, dan kehidupan manusia serta bangsa peri. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Series ini dibuka dengan memperlihatkan kehidupan bangsa peri atau elf. Saat itu terlihat seorang elf bernama Galadriel sedang melepaskan sebuah perahu kertas buatannya. Ia berhasil membuktikan kalau perahu kertas ciptaannya itu mampu mengarungi derasnya sungai. Teman-temannya yang melihat kejadian itu iri dengan keberhasilan Galadriel, jadi mereka pun melempari perahu itu dengan batu sampai perahunya tenggelam. Galadriel pun marah dan hendak menghajar seorang temannya. Namun kemarahan itu seketika sirna saat kakaknya yang bernama Finrod melerai perkelahian tersebut. Finrod lalu menasehati Galadriel dan mengajarinya untuk selalu berbuat baik. Kala itu bangsa elf hidup dalam kedamaian. Mereka meyakini cahaya akan terus menyinari mereka dan kebahagiaan ini akan kekal selamanya. Namun semua itu seketika dipatahkan dengan kedatangan seorang pangeran kegelapan yang bernama Morgoth. Morgoth merenggut cahaya kehidupan bangsa elf sehingga bangsa elf terpaksa pergi bertempur meninggalkan rumah mereka yaitu Valinor menuju ke sebuah tempat yang jauh dan penuh bahaya bernama Middle-earth. Setelah peperangan besar itu, Pangeran Kegelapan Morgoth berhasil dikalahkan. Namun meskipun begitu, bangsa elf juga kehilangan banyak pasukan termasuk Finrod. Galadriel yang datang memeriksa lokasi peperangan harus menerima kenyataan pahit melihat kematian kakaknya. Galadriel meyakini semua pasukan Morgoth yang dikenal dengan nama Orc sebenarnya masih tersisa sangat banyak dan kini mereka berada di bawah kepemimpinan penjahat kejam yang baru yang bernama Sauron. Finrod pernah bersumpah kalau ia akan membunuh Sauron dengan tangannya sendiri. Namun sayangnya Sauron lebih dulu membunuh Finrod dan memberikan tanda di tubuhnya. Karena hal itu, Galadriel pun mengambil alih sumpah kakaknya dan bertekad akan membunuh Sauron. Sejak saat itu, Galadriel memimpin pasukan elf menjelajah jejak langkah Sauron. Namun semakin jauh mereka melangkah, jejak kaki itu semakin menghilang. Meski kejahatan Sauron dan pasukannya perlahan-lahan mulai dilupakan oleh banyak orang, namun tidak bagi Galadriel. Apapun yang terjadi, ia tetap bersikeras akan mencari Sauron dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sesampai di sebuah kastil, Galadriel menemukan sebuah pintu rahasia. Di balik pintu itu, Galadriel dan satu pasukannya menemukan sebuah ukiran yang sama persis dengan tanda di tubuh Finrod. Hal itu pun membuat Galadriel semakin yakin kalau Sauron sebenarnya masih hidup. Salah satu elf berusaha meyakinkan Galadriel kalau Sauron mungkin saja sudah tewas, mengingat kejadian itu sudah berlangsung berabad-abad yang lalu. Di tengah pembicaraan itu, kelompok elf tiba-tiba diserang oleh troll raksasa. Galadriel yang mendengar keributan itu langsung keluar dan mengalahkan troll raksasa dengan tangannya sendiri. Serangan dari troll raksasa dianggap sebagai puncak paling akhir atas perjuangan pasukan Galadriel. Mereka merasa Galadriel memiliki tujuan sendiri, bukan hanya sebatas perintah dari sang raja. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dua pengembara yang sedang melewati wilayah Rhovanion, tempat tinggal bangsa Harfoot. Kedua pengembara itu mengaku ketakutan karena bangsa Harfoot terkenal sangatlah ganas. Namun anggapan orang-orang ternyata berbanding terbalik dengan realitanya.
Justru bangsa Harfootlah yang takut dengan dunia luar. Mereka berkamuflase untuk menutupi keberadaan mereka. Bahkan saat musim berganti, bangsa Harfoot juga akan bermigrasi untuk mencari tempat tinggal yang lain. Saat itu terlihat dua orang anak, yaitu Nori dan Poppy, yang sedang membawa anak-anak keluar dari perbatasan. Mereka bermain dengan sangat bahagia sambil memetik buah beri. Tak lama kemudian, Nori melihat sebuah jejak kaki serigala dan menyadari kalau mereka sedang diawasi oleh hewan buas tersebut. Karena hal itu, Nori dan Poppy bergegas mengajak anak-anak untuk segera kembali ke pemukiman. Setelah itu, Nori menemui ibunya yang bernama Marigold dan mengungkapkan betapa inginnya ia keluar dari perbatasan dan melihat dunia luar. Hal itu tentu saja ditentang keras oleh sang ibu, karena ia tahu betul bahwa dunia luar sangatlah kejam dan berbahaya. Scene lalu beralih memperlihatkan kota kekuasaan elf, yaitu Linden. Di sana terlihat seorang ahli politik elf yang bernama Elrond mendapatkan kabar bahwa temannya yaitu Galadriel sudah kembali. Tujuan Galadriel menemui Elrond agar ia bisa dipertemukan dengan Raja Elf demi bisa mendapatkan pasukan yang baru. Permintaan Galadriel tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Elrond karena ia adalah salah satu orang yang juga mempercayai kalau Sauron dan para orc benar-benar telah musnah. Tak lama kemudian, raja tertinggi yang bernama Gil-galad memberikan penghargaan untuk Galadriel dan para pasukannya atas jasa mereka karena telah membasmi para orc. Di momen itu juga raja mengumumkan bahwa perang melawan pasukan Morgoth telah berakhir dan kini waktunya bangsa elf untuk menikmati kehidupan yang damai. Sang raja kemudian memberikan Galadriel dan para pasukannya suatu kehormatan untuk berlayar ke Valinor, tempat di mana mereka akan menjalani kehidupan abadi yang damai. Sayangnya hadiah itu bukanlah hal yang diharapkan oleh Galadriel. Ia berniat ingin melepaskan hadiah itu dan kembali melakukan petualangan untuk mencari Sauron. Di Southlands terlihat seorang pasukan elf bernama Arondir yang bertugas mengawasi daerah Hordern. Manusia yang tinggal di sana mengaku tidak nyaman dengan keberadaan bangsa elf di sekitar mereka. Namun Arondir tidak terlalu memusingkan hal itu karena ia tidak ingin membuat keributan. Di desa itu Arondir ternyata jatuh cinta pada seorang wanita bernama Brawin, seorang single parent anak satu yang dikenal sebagai penyembuh. Pasukan elf yang mengetahui hal itu mencoba memberitahu Arondir bahwa cinta pada manusia tidak akan berakhir baik. Tak lama kemudian, para pasukan elf mendapatkan informasi bahwa raja sudah menyatakan perang telah berakhir. Itu artinya para pasukan elf yang berjaga di kawasan itu sudah diperbolehkan untuk kembali ke Linden. Semua pasukan elf tentu saja bahagia mendengar kabar itu, namun tidak untuk Arondir. Selama puluhan tahun berjaga di sana, Arondir sudah merasa nyaman. Namun apa boleh buat, Arondir juga tidak bisa melawan perintah sang raja. Sebelum pergi, Arondir menyempatkan waktu untuk berpamitan pada Brawin. Saat itu, Brawin berusaha menyembunyikan kesedihannya. Tak lama kemudian, anak Brawin yang bernama Theo memberitahu ibunya ada seseorang yang ingin meminta bantuan. Seorang kakek datang membawa sapi miliknya dan meminta bantuan Brawin untuk mengobati sapi tersebut. Setelah diperiksa, Brawin dan Arondir menduga kalau sapi itu sepertinya sudah memakan sesuatu yang salah. Hal ini dibuktikan dengan susu sapi itu berwarna hitam pekat. Hal ini pun membuat Brawin dan Arondir curiga kalau desa Hordern sedang dalam bahaya. Sementara di dalam peternakan, Theo tiba-tiba mendapatkan sebuah pedang yang memiliki tanda Sauron di atasnya. Sesampai di pemukiman, Brawin dan Arondir sangat terkejut melihat tempat perkumpulan sudah hancur.
Sebelum sampai di Valinor, Galadriel memilih untuk berbalik dan melanjutkan pencarian Sauron. Ia pun melompat dari kapalnya dan memutuskan untuk tidak ikut dengan elf yang lain. Tak lama kemudian kita pun bisa melihat sebuah meteor melintasi langit dan jatuh di dekat pemukiman Harfoot. Nori dan Poppy yang penasaran mendekati tempat jatuhnya meteor dan menemukan seorang kakek tua berada di tengahnya. Saat Nori tidak sengaja jatuh ke kawah meteor, ia tidak merasakan panas. Ia pun bergerak mendekati si kakek tua dan perlahan menyentuh wajahnya. Kakek tua itu pun tiba-tiba terbangun dan berteriak, menyebabkan angin puting beliung mengangkat benda-benda di sekitarnya. Saat Nori berusaha menatap mata kakek itu, ia pun perlahan-lahan mulai tenang dan keadaan pun mulai membaik. Karena merasa kasihan, Nori pun memutuskan untuk membawa kakek tua itu. Ide gila itu tentu saja ditentang oleh Poppy karena mereka tidak tahu siapa kakek itu dan bisa saja nanti ia akan memangsa mereka. Namun Nori berusaha meyakinkan Poppy sehingga mereka pun sepakat untuk menyembunyikan kakek tua itu untuk sementara waktu. Dari ciri-cirinya mereka bisa mengetahui kalau kakek tua itu bukanlah seorang manusia atau elf. Lantas, siapakah ia sebenarnya? Kembali ke desa Horden, Arondir dan Brawin yang sampai di pemukiman sangat terkejut melihat wilayah itu sudah hancur dan tidak ada satupun orang yang tersisa di sana. Di lokasi itu, mereka berdua juga menemukan sebuah terowongan misterius yang diduga adalah penyebab dari kehancuran daerah tersebut. Arondir kemudian menyuruh Brawin untuk segera melaporkan kejadian itu pada warga lainnya agar mereka senantiasa berhati-hati. Sesuai perintah Raja Gil-galad, Elrond pergi menemui Lord Celebrimbor, seorang elf ahli pandai besi. Lord Celebrimbor berencana ingin membuat bengkel baru untuk menciptakan pedang besi yang lebih kuat. Namun masalahnya mereka memiliki beberapa kendala dalam mewujudkan impian itu. Oleh sebab itulah Elrond pun menyarankan agar mereka mencari bantuan dari para kurcaci atau para dwarves menemui teman lama Elrond, seorang pangeran Khazad-dûm yang bernama Durin. Sayangnya kedatangan Elrond tidak disambut baik oleh Durin sehingga untuk menemuinya saja Elrond harus melewati sebuah tantangan. Elrond harus berhadapan langsung dengan Durin dalam pertandingan membelah batu. Kedua pemain akan bergantian membelah batu sampai salah satunya menyerah. Jika Elrond gagal, ia akan diusir dari semua tanah kekuasaan dwarves. Keesokan harinya, Nori pun pergi memeriksa kakek tua untuk mengantarkan makanan. Namun kakek tua itu ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Ia pun mencari di sekitar tempat itu dan melihat si kakek tua sedang menulis-nulis sesuatu. Saat Nori mencoba menyapanya, kakek tua itu lagi-lagi mengamuk. Nori pun mencoba menenangkan kakek tua itu sambil mengingatkan bahwa ia adalah gadis yang membantunya kemarin malam. Karena semalam mereka belum sempat berkenalan, Nori pun memperkenalkan dirinya pada kakek itu. Saat diminta memperkenalkan diri, kakek itu justru tidak mengingat apapun tentang identitasnya. Di waktu yang sama, ayah Nori sedang membantu para warga untuk menegakkan tiang. Kakinya yang tidak kuat menahan malah terkilir sehingga ia pun terancam tidak bisa ikut bermigrasi. Di sisi lain, saat berenang kembali ke Middle-earth, Galadriel menemukan Rakit dengan manusia yang selamat dari kapal karam. Tak lama kemudian mereka pun diserang oleh monster laut dan yang selamat hanyalah seorang pria bernama Halbrand dari Southlands. Galadriel yang juga dihempas dari atas kapal langsung berusaha berenang secepat mungkin menjauhi lokasi penyerangan tersebut. Setelah itu Galadriel dan Halbrand kembali bertemu karena hanya mereka berdualah yang berhasil selamat dari kejadian itu. Pada momen itu Halbrand pun mengatakan kalau ia sedang melarikan diri dari orc yang menyerang desanya. Dari kalung yang digunakan oleh Halbrand, Galadriel langsung tahu kalau ia sebenarnya adalah seorang raja dari Southlands.
Kembali ke pertarungan antara Elrond dan Darin. Sesuai dugaan, Elrond akhirnya kalah dan harus menerima kenyataan diusir dari tempat tersebut. Saat Elrond akan diantarkan ke pintu keluar oleh Darin, ia memuji kinerja Darin dalam memimpin kelompoknya. Elrond merasa terpesona dengan perkembangan wilayah kekuasaan Darin karena sangat jauh berbeda dari saat terakhir ia berkunjung. Darin menjawab tentu saja semuanya berkembang karena Elrond sendiri sudah tidak menemuinya selama 20 tahun. Ternyata itulah alasan mengapa Darin kesal pada Elrond, padahal dahulu mereka berdua adalah sahabat dekat. Sebagai seorang elf, Elrond berpikir 20 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Sementara untuk Darin, 20 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Darin kecewa pada Elrond karena ia tidak hadir saat pernikahan dan kelahiran kedua anaknya. Dan sekarang Elrond dengan santai datang ingin meminta bantuan pada Darin. Hal itu pun membuat Elrond merasa sangat bersalah pada Darin. Ia kemudian meminta maaf dan kalau diizinkan, ia juga ingin meminta maaf pada istri dan keluarganya. Dengan raut wajah kesal, Darin pun memperbolehkan Elrond untuk menemui istrinya, namun hanya untuk meminta maaf, tidak lebih dari itu. Di rumah, istri Darin yang bernama Disa sangat bahagia melihat kedatangan Elrond. Mereka sudah lama tidak bertemu, jadi Disa pun menyambut Elrond dengan sangat hangat. Berkat bantuan Disa, Darin pun mulai luluh pada Elrond dan ia akhirnya setuju akan menyampaikan maksud dan tujuan Elrond pada ayahnya. Kembali ke Brauin, ia menemui para penduduk desa dan memperingatkan mereka tentang adanya serangan di kota. Orang-orang desa tidak percaya pada perkataan Brauin karena Brauin tidak punya bukti apapun. Di rumah, Theo mendengar suara berisik dari bawah lantai, jadi ia pun melubangi lantai itu untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Dan ternyata sebuah mata membelalak menatapnya. Karena hal itu, Theo pun langsung bersembunyi di dalam sebuah lemari. Brauin yang tiba di sana melihat keadaan rumah sangat berantakan. Theo yang sedang bersembunyi menyuruh ibunya untuk segera mencari tempat persembunyian. Tak lama kemudian, orc keluar dari lubang bawah tanah dan langsung menyerang Brauin serta Theo. Keduanya pun bekerja sama dan memenggal kepala orc tersebut. Brauin kemudian membawa kepala orc itu untuk ditunjukkan pada penduduk setempat. Hal itu pun berhasil membuat penduduk takut sehingga mereka pun setuju untuk pergi dari desa. Sebelum berangkat, Theo memegang pedang yang memiliki tanda Sauron. Saat itu pedang Sauron tiba-tiba menghisap sedikit darah Theo dan ajaibnya pedang itu berangsur-angsur kembali tumbuh seperti semula. Bersamaan dengan itu, Arondir menyusuri lubang yang ada di kota. Saat menyusuri lubang itu, Arondir terkejut mendengar suara dan bayangan orc. Arondir pun berusaha kabur, namun ia malah ditangkap. Pada malam harinya, Nori dan Poppy memberitahu kakek tua bahwa kelompok mereka akan segera pergi bermigrasi, di mana itu artinya mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Kemudian kakek tua itu pun menggunakan kunang-kunang untuk menunjukkan bahwa ia sedang mencari konstelasi bintang. Nori tentu saja tidak mengerti, namun ia tahu di mana ia bisa mencari informasi tentang konstelasi bintang. Di kerajaan Dwarves, Durin memberitahu ayahnya tentang tujuan Elrond yang ingin meminta bantuan bangsa Dwarves. Ayahnya sebenarnya belum terlalu percaya pada bangsa Elf, namun Durin meyakinkan ayahnya karena ia sudah mengenal Elrond dalam waktu yang sangat lama. Berkat hal itu, ayah Durin pun setuju untuk membantu Elrond. Kembali ke Galadriel dan Halbrand, rakit mereka berdua terombang-ambing di atas ombak besar membuat Galadriel jatuh dan tenggelam. Halbrand yang melihat hal itu berusaha menyelamatkan Galadriel dengan memutuskan tali yang mengikat tubuhnya. Keesokan harinya, Galadriel dan Halbrand diselamatkan oleh sebuah kapal yang dikapteni oleh seseorang bernama Elendil.
Kapal itu kemudian membawa Galadriel dan Halbrand menuju ke sebuah kerajaan pulau yang disebut dengan nama Númenor, sebuah kerajaan yang terletak di daerah paling barat dengan tampilan yang sangat memukau. Keindahan itu membuat Halbrand bertanya-tanya siapa yang sudah menciptakan negeri seindah itu. Galadriel menjawab yang pasti bukanlah manusia, karena pada zaman dahulu manusia diketahui bersekutu dengan kejahatan yaitu Morgoth. Sebaliknya, nenek moyang di Númenor dahulu bersekutu dengan bangsa elf untuk memerangi kejahatan. Nah, setelah kemenangan melawan Morgoth, para elf memberikan pulau ini sebagai hadiah. Jadi sebenarnya hubungan bangsa elf dan bangsa Númenor sangatlah baik, sampai akhirnya bangsa Númenor tiba-tiba berubah dan memutus hubungan sepenuhnya dengan bangsa elf. Sesampai di sana, mereka berdua pun bertemu dengan Ratu Míriel. Tak ingin berlama-lama di pulau itu, Galadriel langsung meminta bantuan sang ratu dengan meminta sebuah kapal sebagai transportasi untuk kembali ke Middle-earth. Karena sang ratu tidak menjawab, Galadriel lagi-lagi mengungkit masa lalu bangsa elf dan Númenor dan menganggap bangsa elf telah berjasa kepada mereka. Perkataan itu pun membuat sang ratu marah besar karena bangsa Númenor membayar pulau itu dengan berkorban darah para nenek moyang mereka. Halbrand pun berusaha memecahkan ketegangan dengan mengatakan bahwa ia bersedia menunggu keputusan sang ratu tentang permintaan Galadriel. Berkat hal itu, sang ratu pun setuju dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di sana sementara waktu sampai ia membuat keputusan. Selanjutnya, Ratu Míriel bertanya pada seorang menteri tentang identitas Elendil. Menteri Parazon kemudian mengatakan bahwa Elendil adalah kapten yang berasal dari keluarga bangsawan. Ia saat ini menjadi seorang penjaga pantai bersama dengan putranya yang bernama Isildur. Sedikit pengenalan tentang Isildur, ia saat ini sedang menjalani pelatihan untuk menjadi seorang kapten kapal. Ratu Míriel lalu bertanya pada Elendil mengapa ia membawa Galadriel masuk ke dalam Númenor, padahal ia tahu sendiri bahwa bangsa Númenor sangat membenci bangsa elf. Elendil pun menjawab bahwa semua itu adalah keputusan laut dan ia percaya laut selalu benar. Ratu Míriel lalu menugaskan Elendil untuk menebus kesalahan yang sudah ia buat dengan cara memberikan sebuah pedang. Tak disangka terowongan yang ditemukan Arondir ternyata merupakan jalan menuju perkumpulan bangsa orc. Di sana ia juga bertemu dengan banyak warga dan pasukan elf yang telah ditangkap. Mereka semua kemudian diikat dengan rantai dan dipaksa bekerja. Sepertinya bangsa orc sengaja menggali wilayah bawah tanah Horden agar mereka tidak bisa dideteksi sekaligus mencari sesuatu yang tersembunyi di sana. Saat sedang bekerja, Arondir menyadari bahwa bangsa orc sangat takut pada matahari. Berdasarkan hal itu, Arondir dan beberapa orang lainnya pun memutuskan untuk melakukan perlawanan saat matahari berada di puncak tertinggi. Seorang orc yang melihat mereka berkumpul mulai curiga sehingga ia pun membunuh salah satu di antara mereka. Kembali ke Galadriel, diam-diam ia mengunjungi Númenor's Hall of Lore bersama dengan Elendil. Sementara itu, Halbrand yang berada di kota mencoba melamar sebagai seorang pandai besi. Sayangnya ia ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak selevel dengan bangsa Númenor. Walaupun sebenarnya mereka sama-sama dari bangsa manusia. Hal itu pun membuat Halbrand marah besar, jadi ia pun mencuri salah satu tanda pengenal seorang warga. Sayangnya aksi pencurian itu pun ketahuan sehingga sekelompok warga pun datang mengeroyok Halbrand. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Halbrand pun membalas orang-orang itu sehingga ia pun ditangkap dan dipenjara. Sesampai di Hall of Lore, Galadriel menemukan bahwa simbol Sauron ternyata adalah peta dari Southlands. Tempat Sauron ingin menciptakan dunia baru dengan kekuatan jahat. Di Harfoot, seorang tetua bernama Sadok terlihat sedang melatih anak-anak sebelum mereka melakukan migrasi.
Saat itu Marigold masih merasa cemas karena kaki suaminya masih belum pulih. Lergo pun berusaha menenangkan istrinya dan berkata mereka akan baik-baik saja selama kereta mereka berada di barisan terdepan. Pada malam harinya, Nori dibantu oleh Poppy mengambil potongan buku milik Sadok tentang rasi bintang. Potongan buku itu kemudian dimasukkan ke dalam tas agar nantinya ia bisa membacanya. Tak lama kemudian kakek tua pun tiba-tiba datang mengambil potongan buku dan mencoba membacanya di dekat api unggun. Sayangnya karena ia terlalu dekat dengan api itu pun malah membakar potongan buku itu dan menyebabkan keributan. Akhirnya identitas kakek tua itu pun diketahui oleh semua warga. Akibat kejadian itu, semua warga pun menyudutkan Nori karena ia telah menyusupkan orang asing di dalam perkumpulan mereka. Alhasil, Nori dan keluarganya pun dihukum dengan diletakkan di dalam barisan terakhir saat migrasi berlangsung. Kembali ke Elendil, ia pergi menemui kedua anaknya yaitu Isildur dan Irene. Di sana, ia pun memberitahu kedua anaknya bahwa Galadriel saat ini berada di dalam istana sedang menunggu kapal yang akan membawanya ke Middle-earth. Dan kemungkinan besar, kapten yang akan diutus untuk mengantarnya adalah Isildur. Kembali ke istana, Galadriel bertemu dengan Halbrand dan mengungkapkan apa yang ia temukan di Hall of Lore. Galadriel menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, seorang pria yang memiliki tanda seperti di kalung Halbrand menyatukan suku-suku yang ada di Southlands. Dan kini Galadriel yakin Halbrand adalah orang selanjutnya yang akan menyatukan mereka. Halbrand mengingatkan pada Galadriel untuk berhati-hati karena nenek moyangnya adalah orang-orang yang setia pada Morgoth dan Halbrand bukanlah pahlawan yang ia cari. Di sisi lain, Ratu Miriel menemui ayahnya yaitu Raja Númenor. Ia pun memberitahu sang ayah bahwa seorang elf sudah datang ke Númenor. Keesokan harinya, hari migrasi pun akhirnya tiba. Saat itu keluarga Nori terlihat sangat kesulitan untuk membawa kereta di barisan terakhir. Tak lama kemudian kakek tua pun keluar dan membantu keluarga Nori untuk mendorong kereta. Kembali ke Arondir sesuai rencana, mereka pun melakukan pemberontakan saat siang hari. Ia dan rekan-rekannya berusaha memutuskan tali rantai dan menarik para orc keluar dari persembunyian. Sayangnya karena kalah jumlah, Arondir dan rekan-rekannya tetap kalah. Apalagi orc juga melepaskan hewan pemangsa mereka untuk membunuh orang-orang yang mencoba melawan. Pada akhirnya dari sekian banyak orang, yang tersisa hanyalah Arondir. Ia pun dibawa untuk bertemu dengan pemimpin orc yang bernama Adar. Apakah Adar adalah Sauron? Karena konon katanya Sauron memiliki banyak nama samaran. Scene lalu beralih memperlihatkan kerajaan Númenor. Saat itu Ratu Miriel bermimpi kerajaannya mengalami kehancuran dengan tanda-tanda gugurnya daun putih dan tsunami. Hal ini pun membuat Ratu Miriel khawatir apakah ia sudah mengambil keputusan yang benar atau tidak. Setelah itu Galadriel menemui Ratu Miriel untuk menunjukkan gulungan yang ia dapatkan dari Hall of Lore. Galadriel berusaha meyakinkan sang ratu kalau Halbrand adalah raja dari Southland yang akan menyatukan mereka semua. Galadriel percaya dengan bantuan Númenor dan Southland, mereka pasti akan bisa membunuh Sauron dan menyelamatkan orang-orang yang ada di Southland. Mendengar hal itu, Ratu Miriel langsung menolak karena ia harus mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Terlebih ia baru saja mendapatkan mimpi buruk tentang kehancuran kerajaannya. Setelah mendengar jawaban sang ratu, Galadriel tetap tidak menyerah. Ia meminta izin untuk bertemu langsung dengan Raja Númenor yang dahulu bersekutu dengan kaum Valar atau Elf. Ratu Miriel tentu saja kesal dengan permintaan Galadriel karena ia seolah-olah telah meremehkan keputusan yang sudah ia buat. Akibat hal itu, Galadriel akhirnya dijebloskan ke dalam penjara.
Di atas kapal, Isildur kehilangan konsentrasi sehingga ia pun mengacaukan proses ujian pelatihan. Karena hal itu, sang pelatih akhirnya mengeluarkan Isildur beserta kedua temannya. Kedua teman Isildur yang bernama Valandir dan Ontamu tentu saja marah karena akibat kecerobohan Isildur, mereka juga kehilangan mimpi menjadi penjaga laut. Kembali ke Southland, terlihat Arondir dibawa ke hadapan Adar, seseorang yang dipanggil ayah oleh para orc. Setelah itu Adar membebaskan Arondir untuk mencari para penduduk yang kabur ke arah menara. Dapat diketahui Adar sama sekali tidak membutuhkan Arondir karena ia mengincar sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu pedang Sauron yang ada di tangan Theo saat ini. Di dalam menara, para warga Southland yang bersembunyi dari orc mulai mengalami masalah karena kekurangan bahan makanan. Saat itu Theo mengusulkan agar ia dan temannya keluar dari menara untuk mencari stok makanan di desa terdekat. Setelah mendapatkan beberapa bahan makanan, Theo masuk ke dalam sebuah gudang untuk mengambil bahan yang lebih banyak. Saat itu matahari mulai tenggelam sehingga temannya Theo memutuskan untuk kabur karena ia tidak ingin ditangkap oleh orc. Tak lama kemudian seorang orc datang menyerang Theo. Dengan cepat Theo mengeluarkan pedang Sauron dan menggunakan titisan darahnya untuk mengaktifkan pedang tersebut. Hal itu pun membuat orc sangat ketakutan, jadi ia pun kabur dari sana. Orc itu lalu mengumumkan tentang pedang di tangan Theo, sehingga para orc mulai keluar, namun Theo berhasil bersembunyi di dalam sumur. Kembali ke Elrond yang sedang mengawasi pembangunan bersama Lord Celebrimbor. Saat itu Lord Celebrimbor mengaku curiga pada Durin karena ia menerima kesepakatan dengan sangat mudah, seolah-olah seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Elrond kemudian kembali ke kerajaan Dwarves untuk memastikan kecurigaan tersebut. Dan benar saja saat ia mencoba menginterogasi Disa, ia pun langsung tahu bahwa Disa dan Durin telah berbohong kepadanya. Elrond kemudian mencoba menelusuri sebuah tambang tua yang kerap didatangi oleh Durin. Setelah memasuki sebuah ruangan rahasia, Elrond menemukan sesuatu yang tersembunyi. Tak lama kemudian Durin tiba-tiba datang dan menuduh Elrond sebagai mata-mata elf di dalam istananya. Mendengar hal itu, Elrond berusaha meyakinkan Durin kalau ia datang ke sana pure hanya untuk persahabatan mereka. Dan ia juga tidak peduli dengan benda apa yang disembunyikan oleh Durin. Perkataan Elrond membuat Durin percaya, jadi ia pun setuju untuk memberitahu Elrond tentang rahasianya. Dengan syarat, Elrond tidak boleh mengatakannya pada siapapun. Kemudian Durin membuka kotak dan memperlihatkan sebuah batu yang ditemukan oleh Disa. Durin mengungkapkan betapa berharganya batu itu karena bisa dijadikan sebagai senjata dan mata uang. Batu itu rencananya akan ia kembangkan agar nantinya bisa digunakan sebagai kekuatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Batu yang Elrond percayai sebagai Mithril itu pun diberikan oleh Durin kepadanya sebagai tanda persahabatan mereka. Pada malam harinya, Galadriel dibebaskan oleh Parazon dan anak buahnya karena malam ini ia akan dipulangkan ke negeri Elf. Galadriel yang tidak terima langsung melawan semua anak buah Parazon dan menyusup ke dalam menara. Ia kemudian masuk ke dalam kamar sang raja dan berniat mengutarakan tujuannya. Tak disangka, Ratu Miriel ternyata juga berada di sana karena ia sedang menjenguk sang ayah. Jadi inilah alasan mengapa sejak kemarin Raja Númenor tidak pernah menampakkan diri. Ratu Miriel sengaja merahasiakannya agar tidak ada satupun yang mengetahui keadaan sang raja. Ratu Miriel kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia tidak bisa bersekutu dengan bangsa elf. Sejak kepemimpinannya, ia sebenarnya ingin berdamai dengan bangsa elf, namun keputusannya itu ternyata ditentang oleh para rakyatnya. Sehingga terjadilah pemberontakan besar-besaran yang mengakibatkan pertumpahan darah.
Setelah itu Ratu Muriel menunjukkan sebuah bola ramalan yang disebut dengan nama Palantir. Konon siapapun yang memegang bola itu, ia akan bisa melihat masa depan. Saat memegang bola itu, Galadriel melihat kehancuran kerajaan Númenor sama seperti apa yang sebelumnya dilihat oleh Ratu Muriel. Hal inilah yang membuat Ratu Muriel terpaksa mengambil keputusan yang bertentangan dengan bangsa Valar atau Elf. Ia tahu betul keputusannya itu akan berdampak pada kerajaan Númenor. Mendengar penjelasan Ratu Muriel, Galadriel berusaha meyakinkannya untuk yakin pada apapun keputusan yang ia ambil. Sayangnya Ratu Muriel tetap pada pendirian dan menolak ikut campur lagi dengan masalah bangsa Elf. Kembali ke Theo, langit yang sudah semakin gelap membuat para orc bebas keluar dari persembunyian. Saat ada kesempatan, ia perlahan-lahan keluar dari sumur agar bisa segera pergi ke tempat yang lain. Sayangnya dalam proses itu Theo pun ketahuan oleh salah satu orc, namun ia berhasil diselamatkan oleh Arondir. Mereka pun berlari menyusuri hutan dan akhirnya terbebas dari orc karena matahari telah bersinar. Sesampai di menara, Arondir menyampaikan semua pembicaraan Adar kepadanya. Adar berpesan agar semua penduduk Southland menyerahkan tanah tempat tinggal mereka dan bersumpah untuk setia kepadanya. Di bawah, seorang bapak-bapak bernama Waldreg mendekati Theo dan menanyakan perihal potongan pedang yang ia dapatkan. Rupanya Waldreg adalah orang yang sebelumnya menyimpan potongan pedang itu, jadi tak heran ia juga memiliki bekas luka yang sama dengan Theo. Kembali ke Númenor, hari kepulangan Galadriel akhirnya tiba. Parazon menyanjung keputusan Ratu Muriel karena setuju dengan keinginan rakyatnya. Setelah Galadriel pergi dari Númenor, mereka rencananya akan mengadakan pesta untuk merayakan hal ini bersama semua rakyat. Namun dalam perjalanan menuju ke istana, daun-daun putih mulai berguguran seolah mengiringi kepergian Galadriel. Ratu Muriel percaya daun-daun putih itu sebagai pertanda kekecewaan Valar atas keputusan yang telah ia ambil. Karena hal itu, Ratu Muriel langsung mengumpulkan semua dewan dan rakyatnya. Ratu mengumumkan bahwa ia akan mengawal langsung perjalanan Galadriel menuju ke Southland. Hal ini dilakukan karena mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa manusia yang sekarang terjebak di sana. Berkat keputusan itu, banyak rakyat yang mengusulkan diri untuk menjadi prajurit dan ikut bersama Ratu Muriel. Di sisi lain, orc melaporkan pada Adar bahwa pembangunan terowongan mereka sudah selesai. Mendengar hal itu, Adar pun langsung mengumpulkan para orc dan mengumumkan bahwa waktu penyerangan mereka telah tiba. Para rakyat Southland di dalam menara mendengar pengumuman Brawin tentang pasukan orc yang akan menyerang mereka. Ia meyakinkan semua rakyat untuk bersatu melawan para orc dan tidak menyerahkan tanah mereka begitu saja. Pengumuman dari Brawin membuat masyarakat terbagi menjadi dua kubu. Ada yang bersedia menjadi pengikut Adar karena tidak ingin mati, namun ada pula yang mendukung keputusan Brawin. Kembali ke kaum Harfoot, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, para penduduk Harfoot memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat. Saat Nori dan Poppy sedang mencari makanan, mereka tiba-tiba terkejut melihat jejak kaki dari serigala. Mereka pun berlari melaporkan hal itu pada Malva, namun mereka sudah terlambat karena serigala sudah bersiap menerkam mereka. Ketiganya pun berlari menjauhi serigala itu, namun saat Nori akan diterkam, kakek tua datang menyelamatkannya. Kemudian ia juga mengeluarkan kekuatannya yang membuat para serigala itu takut dan pergi. Setelah mengeluarkan kekuatannya, tangan kakek tua tiba-tiba berubah menjadi aneh. Karena hal itu, Nori pun membuatkan obat untuknya.
Namun saat ia akan memberikan obat pada kakek tua, tangan kakek tua dan tangannya tiba-tiba membeku. Hal itu pun membuat Nori sangat panik hingga pada akhirnya setelah kakek tua selesai membaca mantra, tubuh Nori pun terlempar. Kakek tua mencoba menenangkan Nori, namun Nori sudah terlanjur ketakutan, jadi ia pun memilih untuk kabur. Kembali ke Numenor, Galadriel menunjukkan kemampuannya sebagai pemburu orc. Ia mengajari para prajurit untuk tidak bertumpu pada kekuatan, namun mereka harus fokus pada ketepatan dan kecepatan. Di waktu yang sama, Ratu Miriel menemui sang ayah. Saat itu Raja Numenor tiba-tiba menentang kepergian Ratu Miriel ke Southlands karena ia merasakan kegelapan yang sangat kuat di daerah tersebut. Di dunia para elf yaitu Linden, Elrond mengundang Durin untuk makan malam bersama raja dan petinggi elf untuk merayakan kerjasama mereka. Makan malam yang seharusnya berlangsung harmonis terasa sangat menegangkan karena perdebatan antara Durin dan Raja Galgalat. Setelah makan malam selesai, raja memanggil Elrond untuk berbicara empat mata. Raja bercerita tentang pertarungan bangsa elf melawan Morgoth dahulu. Pada masa itu, petir besar sempat menyambar pohon kehidupan sehingga terbentuklah sebuah kekuatan murni yang meresap dari akar pohon ke kedalaman gunung. Raja curiga bahwa Darin telah mendapatkan benda tersebut. Jadi ia pun bertanya pada Elrond apakah kecurigaannya benar atau tidak. Elrond tahu bahwa kaum kurcaci memang telah mendapatkan benda itu. Namun ia tidak bisa memberitahu sang raja karena ia sudah berjanji pada Darin. Setelah itu raja mengajak Elrond untuk melihat pohon kehidupan mereka. Dapat dilihat pohon itu memang sudah sangat tua sehingga kaum elf terancam akan musnah. Pada malam harinya, anak Parazon yang bernama Caiman memasuki kapal yang akan digunakan untuk berlayar ke Southland. Ia dan adik Isildur yang bernama Aeryn tidak setuju dengan keputusan sang ratu yang akan pergi berperang. Oleh sebab itulah ia sengaja membakar kapal itu agar sang ratu tidak bisa pergi. Tak diduga di dalam kapal itu ia pun bertemu dengan Isildur yang berusaha menggagalkan rencananya. Namun sayangnya semua itu sudah terlambat, kapal lebih dulu terbakar sehingga Isildur dengan cepat membawa Caiman keluar dari kapal. Tak lama kemudian terjadi ledakan hebat, namun untung saja Isildur berhasil menyelamatkan nyawa Caiman. Orang-orang yang sepakat menjadi pengikut Adar dipimpin oleh Waldrak keluar dari Menara Elf. Mereka kemudian pergi menemui Adar dan menyatakan diri sebagai pengikutnya. Sementara di dalam menara, Theo menyerahkan pedang Sauron pada Arondir. Hal ini dilakukan karena Theo takut pedang itu sangat berbahaya, jadi lebih baik agar Arondir yang menyimpannya. Apa yang disampaikan oleh raja lalu diceritakan oleh Elrond pada Durin. Ia mengungkapkan bahwa kaum elf sangat membutuhkan batu mithril yang ditemukan oleh Durin. Mendengar hal itu, Durin ikut merasa prihatin, jadi ia pun berjanji akan membantu kaum elf, namun ia perlu meyakinkan ayahnya dahulu. Singkat cerita, rombongan Ratu Miriel, Galadriel, Halbrand, Elendil, dan yang lainnya akhirnya berangkat menuju Southland. Di Southland sendiri, Adar bersama pasukannya bersiap menyerang menara. Sesampai di sana, para orc kebingungan karena menara itu tampak sepi, namun Adar merasakan kehadiran Arondir di tempat itu. Tak disangka, Arondir dan para warga sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Ia sengaja memancing para orc agar bisa diserang dengan jebakan yang sudah disiapkan. Brawin dan para warga yang melihat kejadian itu dari kejauhan merasa sangat puas. Kini semuanya beranjak kembali ke desa untuk merebut tanah kekuasaan mereka.
Keesokan harinya Arondir berusaha menghancurkan pedang Sauron, namun entah mengapa semua upayanya tak kunjung berhasil. Karena hal itu Arondir memutuskan untuk menyembunyikan pedang itu dan terlihat Theo mengawasi dari kejauhan. Setelah itu Brawin dan Arondir memimpin para warga untuk mempersiapkan strategi selanjutnya. Semua lelaki akan dipersiapkan sebagai pemanah, sementara orang-orang tua dan anak-anak akan berlindung di dalam barak keamanan. Pada malam harinya pasukan Adar mulai mendatangi desa. Semua warga yang melihat hal itu bersiap di posisi masing-masing, terutama Brawin yang ada di garis terdepan. Dalam proses itu Brawin sempat gagal berkali-kali, namun pada akhirnya ia pun berhasil meluncurkan serangan yang pertama. Sinyal dari Brawin kemudian dimanfaatkan oleh Arondir dan yang lainnya untuk melancarkan serangan selanjutnya. Seperti malam sebelumnya, Arondir, Brawin, dan para warga sudah menyiapkan berbagai macam serangan sebagai bentuk pertahanan diri. Karena jumlah orc saat ini jauh lebih banyak, Arondir dan yang lain sempat merasa kewalahan. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh semua orc tersebut. Atas keberhasilan itu semuanya merasa sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu seketika sirna ketika mereka melihat darah merah mengalir di tubuh para orc. Logikanya jika lawan mereka adalah orc, tentu saja darahnya akan berwarna hitam. Dan benar saja pasukan yang baru saja menyerang mereka sebagian besarnya adalah manusia-manusia yang berpihak pada Adar. Tak lama kemudian puluhan anak panah menghujani lokasi itu. Satu persatu warga pun tertusuk anak panah, termasuk juga Brawin. Kini saat Arondir dan para warga terlena pada kemenangan, Adar dan pasukannya baru datang menyerang mereka. Melihat hal itu, Arondir langsung menyuruh semua orang untuk segera berlindung di dalam barak keamanan. Di sana Arondir dan Theo berusaha menyelamatkan nyawa Brawin dengan mencabut anak panah. Mereka kemudian berusaha menutup luka Brawin dengan menggunakan bara api. Meskipun sangat menyakitkan, namun tindakan itu nyatanya berhasil menyelamatkan nyawa Brawin. Di luar, Adar dan para pasukannya semakin mendekati barak keamanan dan mengepung para warga yang ada di sana. Pada akhirnya barak keamanan pun berhasil dijebol. Adar kemudian memaksa Arondir untuk menyerahkan potongan pedang Sauron kepadanya. Karena Arondir terus saja mengelak, Adar dan pasukannya pun mulai mengambil jalur kekerasan. Melihat satu persatu warga dibunuh, Theo akhirnya terpaksa mengatakan di mana potongan pedang itu. Setelah mendapatkan potongan pedang, Adar mulai merasakan kedatangan pasukan berkuda mendekati lokasi itu. Ia pun segera keluar dan memberikan sebuah tugas untuk Waldreg. Benar saja, Galadriel dan para pasukan Númenor akhirnya tiba. Jumlah pasukan yang sangat banyak membuat mereka berhasil unggul sehingga pasukan Adar berhasil ditangkap. Adar yang melihat hal itu berusaha kabur, namun ia langsung dikejar oleh Galadriel dan Halbrand. Untung saja Halbrand mengambil jalur berlawanan, jadi ia bisa menghadang Adar dan menghentikan laju kudanya. Halbrand yang diliputi amarah berniat menghabisi Adar dengan tangannya sendiri, namun ia berhasil dihentikan oleh Galadriel. Galadriel tahu Adar bukanlah Sauron yang sebenarnya, jadi ia tetap membutuhkan Adar agar bisa diinterogasi. Galadriel menyebutkan bahwa Adar disebut sebagai Uruk, yakni seorang elf yang diubah oleh Morgoth menjadi orc yang pertama. Saat Galadriel menanyakan di mana keberadaan Sauron saat ini, Adar menjawab kalau ia telah membunuh Sauron. Ia berdalih melakukan hal itu karena ia merasa para orc tidak membutuhkan pemimpin, jadi ia pun menyebut dirinya sebagai ayah yang akan menuntun para orc untuk mendapatkan wilayah tempat tinggal. Perkataan Adar tentu saja tidak bisa dipercaya begitu saja oleh Galadriel, karena ia yakin Sauron masih hidup dan sedang menyiapkan rencana di sebuah tempat.
Berkat keberhasilan mereka, Ratu Miril dan semua warga mengadakan perayaan. Dalam perayaan itu, Ratu Miril mengumumkan kalau Halbrand adalah raja di Southland. Mendengar hal itu, semua warga langsung bersorak menyambut pemimpin mereka yang baru. Setelah itu, Arondir menemui Theo dan menyerahkan bungkusan berisi potongan pedang Sauron. Ia meminta Theo menyerahkan potongan pedang itu pada pihak Númenor agar nantinya bisa dibuang di tengah lautan. Saat membuka bungkusan itu, Theo sangat terkejut karena bungkusan itu tidak berisi potongan pedang melainkan sebuah kapak. Lantas, di mana pedang itu saat ini? Pedang itu saat ini berada di tangan Waldrek. Ia pergi ke menara dan menancapkan pedang itu sesuai perintah dari Adar. Pedang itu nyatanya adalah kunci yang digunakan untuk membuka batu pembatas dari bendungan. Seketika air bendungan itu pun mengalir dengan sangat deras melewati terowongan yang dibuat oleh para orc menuju ke pusat magma gunung berapi. Akibat hal itu, gunung berapi itu pun meletus dan memuntahkan semua lava panas. Para warga pun panik berusaha melindungi diri, sementara para orc memanfaatkan situasi itu untuk menyerang. Kemudian semburan lava mulai mendekati pemukiman, namun Galadriel seolah mematung dan berdiri menerima semburan lava. Setelah ledakan gunung berapi, seluruh pemukiman benar-benar tertutup kabut hitam dan juga kobaran api ada di mana-mana. Galadriel yang terbangun mencoba mencari orang-orang yang masih hidup dan ia pun akhirnya bertemu dengan Theo. Sementara itu, para penduduk yang lain ikut bersama Ratu Miril menyelamatkan satu persatu orang-orang yang mungkin masih hidup. Saat Isildur sedang menyelamatkan seorang warga, ia terjebak di dalam rumah dan tertimbun oleh reruntuhan. Di sisi lain, kaum Harfoot terlihat melewati sebuah tempat yang terkena dampak dari letusan gunung berapi. Sadok mengatakan letusan itu pasti berasal dari daerah Southlands akibat kejahatan baru yang telah muncul. Seketika perhatian mereka tiba-tiba teralihkan pada kakek tua yang terlihat berkomunikasi dengan sebatang pohon. Entah mengapa pohon itu seperti merespon perkataan dari kakek tua. Lalu ranting pohon itu tiba-tiba roboh dan hampir menimpa Nori serta seorang anak. Beruntung Nori dan anak itu tidak terluka, namun penduduk suku Harfoot mulai takut pada kakek tua. Sesuai perkataannya, Darin mengajak Elrond menemui sang raja untuk meminta bantuan. Sayangnya permintaan Elrond ditolak karena penggalian batu Mithril akan menyebabkan reruntuhan pada kerajaan mereka. Dengan berat hati, Durin meminta maaf pada Elrond karena ia tidak bisa membantu apapun. Alhasil, Elrond pun berpamitan pada Durin dan Disa karena ia harus segera menyampaikan pesan ini pada Raja Elf. Setelah Elrond pergi, Durin tidak sengaja meletakkan biji Mithril di dekat daun pohon kehidupan. Dan benar saja, daun pohon itu perlahan-lahan berubah kembali seperti semula. Berkat petunjuk itu, Durin dan Elrond memutuskan untuk menggali tambang diam-diam tanpa sepengetahuan sang raja. Berkat kerjasama mereka, keduanya pun berhasil menemukan ladang biji Mithril yang ada di bawah tambang. Keduanya pun sangat bahagia, namun kebahagiaan itu seketika sirna karena perbuatan mereka diketahui oleh sang raja. Elrond kemudian diusir dari kerajaan Dwarf, sementara sang raja mengaku kecewa pada putranya. Pasukan Númenor yang dipimpin sang ratu bergerak menuju ke sebuah pengungsian yang ada di kaki bukit. Saat itu Elendil harus menerima kenyataan pahit bahwa anaknya Isildur telah tewas tertimbun reruntuhan. Meskipun hatinya sangat hancur, namun sebagai kepala prajurit, Elendil tidak bisa menunjukkan kesedihannya di hadapan sang ratu. Terlebih akibat kejadian itu, Ratu Miril kehilangan penglihatannya.
Sesaat kemudian Sadok menyerahkan potongan catatannya tentang rasi bintang. Ia kemudian meminta kakek tua untuk mengikuti petunjuk di catatan itu untuk menemukan rasi bintang yang ia cari. Karena kakek tua tahu para penduduk sudah takut kepadanya, jadi ia pun memutuskan untuk pergi sendirian dan berpamitan kepada Nori. Keesokan harinya, pohon yang kemarin dipegang oleh kakek tua tiba-tiba tumbuh subur dengan buah yang sangat banyak. Hal itu pun membuat semua warga kaum Harfoot sangat bahagia memanen semua buah yang ada di sana. Saat Poppy sedang mengambil air, ia melihat sebuah jejak kaki besar sehingga ia pun ketakutan dan segera bersembunyi. Keranjang air itu pun kemudian ditemukan oleh 3 orang wanita misterius. Poppy kemudian menceritakan kejadian itu pada Nori dan mereka berdua sepakat untuk menyelidiki ketiga wanita tersebut. Pada malam harinya mereka melihat ketiga wanita itu sedang memegang pohon yang sebelumnya dipegang oleh kakek tua. Saat mereka akan pergi, Nori keluar dari persembunyian dan mengatakan bahwa kakek tua telah pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba saja ketiga wanita itu menghilang dan muncul di hadapannya. Tak lama kemudian para warga Harfoot keluar menyelamatkan Nori, namun ketiga wanita itu malah menggunakan sihir untuk membakar pemukiman mereka. Akibat kejadian itu, Nori merasa khawatir akan keselamatan kakek tua. Ia pun meminta izin pada kedua orang tuanya agar diizinkan pergi untuk menyelamatkan kakek tua. Mendengar hal itu, Poppy pun menawarkan diri untuk ikut, begitu juga dengan Malva dan Sadok. Keesokan harinya, Galadriel dan Theo akhirnya sampai di pemukiman. Dengan rasa takut yang mendalam, Theo memasuki ruangan perawatan untuk mencari ibunya. Beruntung saja ibunya dan Arondir ternyata masih selamat dari kejadian sebelumnya. Tak ingin berlama-lama di Southlands, Elendil menyampaikan pada Ratu Miril bahwa kapal mereka sudah siap berangkat ke Númenor. Setelah Ratu Miril dan pasukannya pergi, Galadriel juga berpamitan pada Brawin dan Arondir karena ia juga harus kembali ke Linden untuk melaporkan hal ini pada Raja Bangsa Elf. Setelah itu Galadriel ditemani Arondir pergi melihat keadaan Halbrand. Akibat ledakan kemarin, Halbrand terluka cukup parah. Melihat keadaan Halbrand, Galadriel mengajaknya untuk ikut ke Linden karena di sana ada obat yang bisa menyembuhkan lukanya. Keesokan harinya Galadriel dan Halbrand akhirnya berangkat ke Linden dengan menggunakan seekor kuda. Di dalam kerajaan Dwarf, sang raja membuang daun kehidupan ke dasar bumi. Daun itu kemudian terbakar dan muncullah sosok monster api di dekatnya. Sementara itu Adar dan para orc merayakan keberhasilan mereka karena telah mendapatkan wilayah kekuasaan. Adar pun mengganti nama wilayah itu menjadi Mordor. Di tempat lainnya, kakek tua akhirnya bertemu dengan ketiga wanita misterius. Bukannya menyerang kakek tua, ketiga wanita itu malah menyembahnya dan menyebut kakek tua sebagai Sauron. Di tempat lainnya, Elrond bercerita dengan Lord Celebrimbor tentang satu kepingan batu mithril yang mereka dapatkan. Dengan berat hati, Elrond menyampaikan kalau bangsa Dwarves tidak bisa membantu mereka. Tak lama kemudian, Galadriel dan Halbrand akhirnya sampai di kerajaan Elf. Dengan cepat, para bangsa Elf membawa Halbrand dan langsung mengobati lukanya. Setelah sembuh, Halbrand menemui Lord Celebrimbor untuk menyampaikan rasa kekagumannya sebagai seorang ahli pandai besi. Di sana, Halbrand pun melihat beberapa permata yang dikoleksi oleh Lord Celebrimbor. Sayangnya, semua permata itu tidak sekuat biji mithril. Oleh sebab itulah, bangsa Elf tetap membutuhkan biji mithril dalam jumlah banyak untuk membuat cincin berkekuatan super. Mendengar hal itu, Halbrand kemudian menyarankan agar ia mencampurkan biji mithril dengan beberapa permata yang ia miliki untuk mendapatkan kekuatan yang hampir sama.
Di kerajaan Numenor, Aeryn diminta untuk melukis wajah Raja Numenor yaitu Valantyr karena keadaan sang raja yang semakin lemah. Saat itu Valantyr sempat mengigau, berpikir bahwa Aeryn adalah Ratu Miril, sehingga ia pun mengajak Aeryn ke tempat batu ramalan. Kembali ke kerajaan bangsa Elf, di sana Raja Gil-galad marah pada Elrond, Celebrimbor, dan Galadriel karena mereka gagal mendapatkan biji Mithril. Lord Celebrimbor berusaha menenangkan Raja Gil-galad dengan menyampaikan rencananya untuk menggabungkan batu Mithril dengan permata yang lain. Awalnya Raja Gil-galad menolak rencana itu, namun Elrond berhasil meyakinkannya. Dengan persetujuan itu, mereka semua pun akhirnya memulai pembuatan cincin dengan gabungan batu Mithril dan permata. Pada malam harinya, kakek tua ditemani ketiga wanita misterius mendapatkan informasi kalau ia berasal dari sebuah negeri bernama Rhûn. Ia adalah seorang penguasa kegelapan yang mampu mengendalikan api, air, dan angin. Nah, karena kakek tua belum bisa mengendalikan kekuatannya, disinilah peran ketiga wanita misterius untuk membantunya. Tanpa disadari, di sana sudah ada Nori dan yang lainnya yang datang mengamati kakek tua dan ketiga wanita. Mereka melihat dua wanita misterius sedang mengikat kakek tua. Tanpa kecurigaan apapun, Nori mendekati kakek tua dan berusaha melepaskan talinya. Namun tanpa disadari, kakek tua itu ternyata adalah salah satu wanita yang sedang menyamar. Saat Nori akan diserang, kakek tua yang asli tiba-tiba datang dan membantunya. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Kakek tua mengeluarkan kekuatannya, namun ketiga wanita berhasil mengalahkannya. Akibat hal itu, Nori dan yang lainnya berada pada situasi yang sangat berbahaya. Nori kemudian berusaha meyakinkan kakek tua untuk kembali bangkit dan memberikan tongkat kepadanya. Ia meyakinkan kakek tua bahwa dirinya bukanlah orang yang jahat. Berkat hal itu, kakek tua pun akhirnya bangkit dan mengatakan bahwa ia bukanlah orang jahat, yang berarti ia bukanlah Sauron. Setelah itu barulah kakek tua mengalahkan ketiga wanita misterius. Akibat pertarungan itu, Sadok mengalami luka parah sehingga ia pun akhirnya meninggal dunia setelah keinginan terakhirnya untuk melihat matahari terbit diwujudkan oleh kakek tua. Di tempat lainnya, Celebrimbor, Elrond, dan Halbrand terus saja mengalami kegagalan dalam penyatuan batu Mithril. Galadriel yang melihat hal itu menyuruh mereka untuk beristirahat karena mereka sudah berusaha terlalu keras. Perkataan Galadriel membuat Halbrand memikirkan rencana lain di mana mereka mungkin harus sedikit menurunkan tekanan pada batu Mithril. Tak lama kemudian Galadriel mendapatkan informasi bahwa Halbrand bukanlah raja dari Southlands. Karena hal itu, Galadriel langsung menginterogasi Halbrand dan menanyakan siapakah ia sebenarnya. Karena sudah terlanjur ketahuan, Halbrand pun mengatakan bahwa ia dan Galadriel memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Adar. Ia adalah sosok yang memiliki banyak nama, yang berarti ia adalah Sauron yang sebenarnya. Perkataan Halbrand membuat Galadriel sangat murka sampai ia pun terlempar ke dimensi yang lain. Ia sempat bertemu dengan kakaknya, kemudian ia juga bertemu dengan Halbrand dalam situasi saat mereka berdua berada di atas laut. Saat itu Halbrand sempat menawarkan Galadriel untuk menjadi ratunya. Hal itu tentu saja membuat Galadriel tidak terkecoh karena ia tidak mungkin bersatu dengan Sauron. Sampai akhirnya Galadriel pun sadar karena ia dibangunkan oleh Elrond. Elrond bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Galadriel memilih bungkam. Elrond kemudian mengajak Galadriel ke ruangan lain untuk melihat proses pembuatan cincin yang hampir selesai. Di sana Elrond sempat menanyakan keberadaan Halbrand, namun Galadriel menjawab bahwa Halbrand sudah pergi dan takkan pernah kembali.
Tak lama kemudian, cincin buatan Celebrimbor akhirnya selesai. Selanjutnya, Galadriel mengingatkan bahwa ketiga cincin itu hanya boleh digunakan oleh kaum elf. Kembali ke bangsa Harfoot, setelah melihat apa yang terjadi pada kakek tua, Nori berniat ingin menemaninya untuk pergi mencari negeri Rune. Ia pun meminta izin pada keluarganya, dan untuk pertama kalinya orang tua Nori mengizinkannya untuk pergi. Series ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Halbrand yang saat itu sedang menatap dunia kegelapan di Southlands. Dan series Lord of Rings, Rings of Power akhirnya selesai. Apakah Halbrand benar-benar Sauron yang sebenarnya? Lalu bagaimana identitas dari si kakek tua? Mungkin semua pertanyaan ini akan terjawab di series Lord of Rings season yang kedua. So, kita tunggu aja ya guys. Semoga teman-teman mengerti dengan keseluruhan alur cerita dari series kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!